Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini yang mudah-mudahan kajian ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita bahas pada kajian ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat dan juga salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang puasa. Ya. Kebetulan kita juga sekarang berada di bulan Ramadan dan alhamdulillah kita sudah berada pada Ramadan yang hari yang kelima, ya, hari yang kelima. Ada yang kelima, ada juga yang keenam. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, keistiqomahan untuk selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan juga mudah-mudahan puasa kita, amaliyah kita yang lainnya seperti zikir kita, sholat kita, tarawih kita, baca Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum kita memasuki kajian kita ini tentang puasa, saya meminta, Al-Fakir meminta kepada para jamaah semua yang menonton video ini untuk meringankan tangannya, ya, untuk mensubscribe, ya, like dan memberikan komentar yang baik, ya, agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi rekan-rekan kita muslim yang lainnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam kitab ini bahwasannya puasa atau as-shaum, ya, merupakan rukun Islam yang keempat. Ya. Rukun Islam yang keempat, ya, adalah puasa, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ya. Puasa yang sedang kita laksanakan ini adalah puasa Ramadan, yaitu kita sedang melaksanakan rukun Islam yang keempat. Ya. Maka ketika seseorang mengaku dirinya muslim, maka dia wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Ya.
Kemudian ikhwani rahimakumullah, Ramadan atau bulan Ramadan merupakan bulan yang paling afdol, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Ya. Bulan Ramadanlah yang paling mulia, bulan Ramadanlah yang paling agung, bulan Ramadanlah yang paling dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding bulan-bulan yang lainnya. Karena bulan Ramadan ini diantaranya alasannya kenapa dimuliakan, yaitu terdapat satu malam, ya, terdapat satu malam yang malam itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan, ya, yang sering kita sebut dengan malam Lailatul Qadar, ya. Oleh karena itu wajar ketika syahrul Ramadan atau bulan Ramadan merupakan bulan yang paling afdol, bulan yang paling utama, bulan yang paling mulia. Kemudian ikhwani rahimakumullah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan untuk berpuasa bagi orang-orang yang mampu, ya, orang-orang yang mampu melaksanakannya. Nah, nanti digarisbawahi oleh kita, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang mampu melaksanakannya? Ya, nanti kita akan bahas lebih rinci lagi, lebih jelas lagi. Kemudian ikhwani rahimakumullah, wasanna lahu qiyamahu, dan disunnahkan, ya, di bulan Ramadan ini kita itu melaksanakan bangun malam, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Jadi dikuatkan, disunnahkan, ya, sunnahnya itu derajatnya yang sangat kuat, ya, itu kita mengisi Ramadan ini dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang positif. Di antaranya adalah sholat malam. Kemudian ikhwani rahimakumullah, wa fil khabar, disebutkan dalam satu hadis, man shomahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, maka imanan wa ihtisaban. Nah, orang tersebut melaksanakan puasa, melaksanakan qiyamul lailnya itu berdasarkan keimanan kepada Allah. Wahtisaban, dan juga berdasarkan ingin diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan membalas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka Allah akan menghapus atau mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya, yang telah lalu, yang telah dia perbuat. Ya, jadi dengan kita berpuasa, kemudian kita melaksanakan qiyamul lail, ya, melaksanakan tarawih, ya, dengan landasan kita keimanan kepada Allah, dan juga kita berlandaskan ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Alhamdulillah. Ya, banyak orang-orang yang beruntung sekali bulan Ramadan ini. Ketika mereka 11 bulan yang lalu mereka banyak berbuat dosa, kemudian Allah masih berikan kesempatan, diberikan umur yang panjang sehingga bertemu lagi dengan Ramadan hari ini, bulan ini, maka mereka semua memanfaatkan kesempatannya dengan melaksanakan puasa, beribadah, melaksanakan qiyamul lail, ya. Kemudian mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa?
karena mereka telah Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lewatnya. Alhamdulillah, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kemudian ikhwani rahimakumullah, disebutkan juga dalam hadis, "Waman aftara yauman min Ramadan min ghairi uzrin lam yaqdihi siyamud dahr." Kata Rasulullah, barang siapa yang berbuka satu hari saja di bulan Ramadan tanpa ada uzur yang syar'i, tanpa ada alasan yang jelas, yang syar'i, yang dibenarkan menurut agama, maka lam yaqdihi siyamud dahr, maka tidak akan bisa menggantikan satu hari puasa tersebut ya yang ditinggalkan dengan 1 tahun puasa. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya ya, betapa wajibnya puasa Ramadan ya, sampai-sampai Rasul menegaskan ketika seseorang meninggalkan 1 hari saja puasa Ramadan, dia tidak melakukan puasa Ramadan tanpa alasan yang jelas, maka orang tersebut tidak bisa mengganti 1 hari tersebut meskipun dengan puasa 1 tahun penuh. Allahu Akbar. Nah, ini dimaksud dengan apa, ikhwan rahimakumullah? Ini dimaksud dengan pahalanya atau keistimewaannya. Ya, adapun secara fikih ya, ketika orang melaksanakan atau meninggalkan ya 1 hari di puasa Ramadan di bulan Ramadan ini, baik uzur tanpa uzur, maka dia wajib mengganti cukup dengan 1 hari saja. Itu secara fikih sah ya. Namun dalam segi keistimewaan, pahala, keunggulan, keagungan, itu tidak akan membandingi 1 hari Ramadan dengan 1 tahun kita berpuasa full ya, untuk membandingi 1 hari di bulan Ramadan. Nah, ini ikhwan rahimakumullah, ini satu tanda merupakan keistimewaan ya, betapa besar keagungan dan keistimewaan bulan Ramadan. Nah, kemudian ikhwan rahimakumullah, sebutkan juga dalam kitab ini, wa yajuzu al-fitru lil marid alladhi yashukku alaihi siyam. Nah, tadi disebutkan ya, orang yang berbuka puasa ya tanpa uzur. Nah, artinya diperbolehkan ya, diperbolehkan orang berpuasa atau membatalkan puasa atau berbuka ya, tidak berpuasa, dia ada uzur atau ada alasan yang syar'i, ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Yang pertama adalah diperbolehkan berbuka atau diperbolehkan tidak berpuasa itu untuk orang yang sakit, yang sakitnya tersebut berat ya, tidak memungkinkan untuk melaksanakan puasa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ikhwani rahimakumullah, walil musafir safaran tawilan mubahan ya, yaitu untuk orang yang sedang dalam perjalanannya yang jauh ya, dan juga hukum perjalanannya mubah. Ya, hukumnya mubah, contoh misalkan berdagang ya, atau bersilaturahmi, atau ada kepentingan takziah atau yang lainnya, itu diperbolehkan untuk berbuka ya bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh ya, yang sudah mencapai batasan diperbolehkannya jamak, itu boleh berbuka puasa. Nah, makanya tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan untuk orang yang perjalanan jauh tapi perjalanan maksiat. Nah, itu tidak boleh berbuka ya, tidak boleh berbuka. Kenapa? Karena perjalanannya itu perjalanan maksiat ya. Contoh misalkan pergi
untuk melakukan perbuatan yang tidak Allah ridhoi, tidak yang Allah haramkan, riba, berjudi dan lain sebagainya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Tapi wayal zamuhuma al-qadha. Tapi wajib atas orang yang sakit tadi dan juga orang yang musafir tadi itu mengqadha puasanya, ya. Ketika nanti di bulan Syawal atau di bulan-bulan lainnya selain Ramadan. Kemudian diperbolehkan juga berbuka puasa atau tidak melaksanakan puasa, yaitu wali syaikhi al-harim, yaitu untuk orang yang sudah tua renta, ya, sudah tua, sudah pikun, ya, itu diperbolehkan. Wal marid alladzi la yurja bur'uhu, dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya. Kayaknya orang ini menurut akal logika kita, ini orang nggak mungkin sembuh lah, gitu ya. Nggak mungkin sembuh, susah untuk sembuhnya. Ya, maka watal zamuhuma al-fidyatu. Maka wajib atas orang yang tua renta tadi dan orang yang sakit yang tidak dimungkin diharapkan kesembuhannya, itu wajib atasnya fidyah. Berapa fidyah? Muddu ta'amin likulli yaumin, yaitu 1 mud makanan, ya, likulli ta'amin likulli yaumin, setiap harinya, ya, setiap harinya. Nah, ini 1 mud makanan pokok, ya, setiap hari, ya, kurang lebih tidak sampai 1 liter, ya, tidak sampai 1 liter. Jadi kalau misalkan 30 hari ya puasa, berarti dia 30 mud gitu. Jadi setiap hari dia tidak puasa mengeluarkan 1 mud. Besoknya nggak puasa lagi mengeluarkan 1 mud. Nah, itu afdol seperti itu. Wal hamilu wal murdi'. Kemudian ada juga orang yang tidak yang diperbolehkan tidak berpuasa, ya, yang yaitu orang yang hamil dan menyusui, ya. Untuk orang yang hamil dan menyusui, ya, itu wajib atasnya qadha saja, ya. Wajib atasnya, atas mereka berdua itu qadha. In khafata ala anfusihima walau ma'al walad, ya. Kalau memang keduanya itu takut atas jiwanya saja, ya, atas jiwanya, meskipun juga bersama anaknya, ya. Nah, jadi contohnya, orang yang hamil tidak berpuasa dikhawatirkan karena dirinya, ya, karena dirinya akan berbahaya, atau orang yang menyusui jika berpuasa membahayakan dirinya juga, gitu ya. Maka atasnya itu qadha saja, ya. Tapi wal qadha'u ma'al fidyah in khafata ala waladaihima faqat. Nah, tapi apabila yang dikhawatirkan itu atas anaknya saja, ya, atas anaknya saja, kalau saya berpuasa, ya saya tidak apa-apa, baik-baik aja. Hanya kalau misalkan hanya untuk anak saya, ini bakal berbahaya, yang ada dalam kandungan atau yang sedang disusui, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kalau saya berpuasa, bahaya anak saya disusui, nanti tidak ada nutrisi sehingga dia akan sakit dan lain sebagainya misalkan, ya. Nah, maka wajib atasnya yaitu qadha dan juga fidyah, ya, qadha dan juga fidyah.
Gitu ya. Nah, ini ketentuan secara fikih. Yuhani rahimakumullah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk kita semua ya, wabil khusus untuk para jamaah semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.